كذا ابني عطاء الله من الأذى إلى يوم لقائك يا ربي يا الله إذا أردت أن تصحى فصرم من خير النوى ولا تصاحب من يقال بإخفاء كل الهوى إذا استطعت من ينهي تخلوه تكن أقوى فكل مرء يتبع خليله مثل البلوى فصحب كل من يعطي لك مثل من السلوى. Haluhu, jangan kau temani orang yang tidak membangkitkan engkau. Haluhu, oleh kelakuannya. Wala yadulluka ala Allahi maqaluhu, dan dia tidak menunjukkan engkau atas Allah oleh ucapan-ucapannya. Makalah ini berarti menjelaskan bahwa ente mele bergaul kanca semeton jari, maka kitalah semeton jari sikin kanca bergaul lo isi kira-kira baru meningkatkan makom kepada Allah. Dengan bahasa lisannya baru tidak ikutin, dengan bahasa tubuhnya lisanul hal baru dah ikutin. Dan dek baik kan berbatur, berkanca, bergaul kanca dengan isi dek baru ngapain kita petunjuk menuju Allah si ongkat-ongkat. Jadi karena apa? Karena memang dalam kehidupan dunia ini sampai tersebut Allah Ta'ala duribat alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah hablin minannas. Berarti pada pemula dia tak bau dan terbebas daripada kehinaan, namun dia menjalin komunikasi hebat kerja Allah dan kerja sama manusia. Karena kita hidup bersama manusia. Bermelamun uzlah, bermelamun khalwat. Karena dalam makalah berikutnya laut akan ada saya menyatakan bahwa si paling jelek menyebabkan kita sampai kepada Allah Ta'ala adalah khalwat, uzlah. Apakah maksudnya khalwat ini? Khalwat daripada manusia secara zahir atau manusia secara batin. Kayak disebut arah istilah tabattul bidayah dan tabattul nihayah. Tabattul bidayah yakni uzlah khalwat. Mereka memberikan manusia sampai pada waktu tertentu. Marak selaku ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani si berkhalwat di pedalaman Baghdad, hanya jadi kekeluaran pucuk-pucuk kayu bilang biru selama 1 tahun. Sedangkan dari ina-ina negor timpalai hujan. Ini yang selalu sekali-kali. Sampailah dia kepada selesai 25 tahun ada lanjutan si tabatun nihayah sekarang. Namun tabatun nihayah ini tetap bergaul dengan manusia, bermuamalah dan muasyarah. Lalu sekedip pun dia dua terpengaruh isi kehidupan si menyebabkannya jadi terhijab daripada Allah Ta'ala. Daripada makanan sekalipun kata riwayatan bahwa dia turun gunung Syekh Abdul Qadir Jailani, tiba-tiba tokolah dia dia turun hidangan, dia menang garapnya Allah lapah menang santap secara lahap lah. Lalu dia menang berkelimpuran doang iman kerja salah sopo roti ada yang terik terus
sutra putih bertuliskan, Ya Abdul Qadir, Iza talabtal quwata minal khalqi fa anta da'if. Ya Abdul Qadir, lama masih mengharap kekuatan dengan makan minum, ya berarti ada masih lemah. Terlepas sedikit dan langsung ngejek gitu. Padahal selain tahu dia mah kriminal dulu, dia mah minum air biasa, bor, pucuk kayu, hujan, sedikit minum. Lalu datang ujian si berat, langsung doang ketang sangkep besi kanan di tangan sambil membaca alam nasrah. Sampai telanglah ujian, adalah dia kaitannya dengan masalah ente milih batur sebentar jari petalah batur isi bau ya babang kita semakin rapat di Pak Allah, semakin meningkat makom gak disarse do dia jadi batur jadi hijab. Idza aradta an tashab, apabila kau ingin untuk berteman, fasahib man khairun nawa, maka temanilah padamu orang yang bagus niatnya. Bagus niatnya maksudnya bagus akhir. Karena apa? Sebaik-baik teman adalah dia tidak akan meninggalkan engkau di saat kau kesulitan. Ya, waktu kesulitan dia doang diri itu. Lalu teman sepaling bagus. Sejahat-jahat teman adalah teman yang hanya menemani engkau di saat kau bahagia, senang. Ya tahu apa kancing itu. Namun kalau mulai kedai berat bukan bersama diri ni, sang diri udah malu urusan dengan. Padahal waktu si jaya dengan lu sambil sekali kedai lesan sambil sekali langsung dia perbaiki. Wala tusahib mayuhkar, jangan kau temani orang yang dihinakan, bitba'i kulal hawa, dengan sebab dia mengikuti segala keinginannya, keinginan duniawi. Selapuk miliknya langsung warna laksana. Dari termasuk dia pengikut hawa. Hawa adalah jadi imam, bahkan hawa adalah jadi nenek sampai ke sisi Allah Ta'ala menegur. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Hawa dengan isi jadi yang hawanya jadi nenek, artinya dengan isi selalu taat li hawa. Lamun berbenturan misalnya tuntutan Allah timpal tuntutan hawa, selalu berjuru hawa. Kadang-kadang kan dia tahu namanya adalah setan. Misalnya saat azan berkumandang, si manggil kita untuk melakukan sholat, kemudian di saat kita dalam keadaan mele maka kenal, mele minum, mele merokok. Misalnya ada sembahyang di rokok ada daripada termikirkan rokok di dalam sembahyang, lebih baik termikirkan sembahyang di dalam rokok. Kalau mudah pikiran mangan, minum, merokok di dalam sembahyang, dia terusuk, dia terima sembahyangnya. Tak ada pun sebaliknya lah untuk pikiran sembahyang, lewat makan minum, mau terpaling boleh. Boleh. Tahu na si setan terperalat, kau nak mangan hidup sosok. Ada tinggal waktu sembahyang usuk, tinggal nak mangan mandi. Tentu mangan sampai pesok sepiring padat. Bakso masih semangkok. Kemudian rombok es jumbo. Ngondek-ngondek ngantok. Kuyo narak balungan ngeliat dong nak balung. Induk nayalah kemilik setan. Kemilik setan. Karena setan itu suka kita itu hilap-hilap. Padahal lamun belajar tasawuf bahwa di dalam ilmu tasawuf itu kita suruh untuk apa? Lamun soal pegawaian si wajib pokoknya lisan agama. Karena apa? Tidak terparani kok begitu mempelajari tasawuf terus syariat enteng-entengan. Si haram lisan tak tinggalan, tidak rapat-rapati, jauhi dan udah sufi sih sebenarnya. Dia ada sampai dengan syariat. Tetap melaksanakan syariat. Karena apa?
dan melaksanakan syariat pun lebih mendalam caranya, sampailah memiliki kualitas syariat itu sampai kepada marifat. Ini lamun para sufi si tulen-tulen, lamun kan tidak maralina dari sufi yang entengan sembahyang. Ya. Ini jadi zindik loh. Dari zindik. Karena apa? Dengan syariat. Artinya kan, man tahaqqaqa walam tapaqqa faqad tazandaq wa man tapaqqah walam tatahaqqaq faqad tafassak. Saya hanya mengutamakan hakikat, lagu tidak peduli akan pekeh, maka berarti dengan zindik. Sebaliknya saya memperhatikan pakai doa, lalu memperhatikan akan hakikat, berarti fasik. Jadi lalu dia boleh terpisah, syariat, tarekat, hakikat untuk menuju ma'rifat. Lamun arah dengan mendapatkan ma'rifat dan syariat hakikat, ya perlu dipertanyakan. Karena Rasulullah SAW dia meninggalkan syariat. Dan sebagai tanda bahwa kita betul-betul musyahabatul Rabb, ma'iyatullah, apabila kita junjung tinggi syariat. Ya jadi tanda dengan betul-betul bersahabat dengan Allah apabila dia memperhatikan syariat. Maka dengan isi harus terbaring adalah si rajin sholat, si rajin puasa, rajin melakukan perbuatan-perbuatan si memang petunjuk syariat. Tinggal pada kualitas syariatnya kalah ia jadi ketat, ambil sampai kepada bernilai tinggi. Jadi tidak berarti lepas syariat, karena syariat merampas teluk ini. Namun teluk ke teluk doang di daerah arti nampas ketinggal kuning doang. Jadi putih dan terus simpan kuningnya. Jadi ampas itu karena syariat, putih itu tarekat, kuning itu ya jadi hakikat. Kadang-kadang balik jangan kupas masuk teluk sedikit nampas. Kemudian putih itu kadang-kadang sedikit, kuning itu doang baik. Atau sebaliknya. Putih doang baik, kuning itu teh. Dan itu sih memisahkan, sih mengumpamakan antara syariat, tarekat, hakikat, orang misal telur. Lagu dia dengan syariatnya tetap makan gudang yang tangguh. Maka keindahan, kebagusan, kekakuhan daripada gudang itu akan menjamin kebersihan siaran dalam gudang. Lalu bersih, segar, maka higienis, manfaat daripada siaran ibarat gudang akan berikan manfaat besar. Lagu-lagu gudang berode, pagar sampai bolong-bolong, dah memegang, dah melepang, dah makadal, dah terus ini, ya boros dari menteri hujan. Kemudian maka barang siaran ibarat gudang akan sida. Karena apa? Karena gudang sida. Gudang sida. Jadi lagu harus bagus, gudang bagus, berarti syariat harus bagus. Syariat bagus, tinggal kualitas daripada tarekat hakikatnya yang harus bagus laku, meningkat kualitas. Maka di dalam tarekat Naksabandi, tarekat itu jelas jalan. Suluk adalah suatu perjalanan, salik dengan isi melaksanakan. Maka di dalam tarekatnya tidak terpaku isi zikir doang, laku berbagai macam kalimat thayyibah, termasuk selawat, istighfar, Al-Quran. Jadi putus-putus Al-Quran, dia putus-putus daripada kalimat thayyibah. Memang di antara sekian banyaknya adalah yang afdal adalah la ilaha illallah. Karena sebagai mulai daripada zikir asma, zikir as-sifat, kemudian zikir azab, harap sebagainya. Jadi zikir asma ini adalah asmaul husna. Zikir sifat wujud kidam bakal menghalapat oleh zikir sifat para. Zikir zat adalah penyebut ismu zat. Mulai dari musbat, mampi musbat la ilallah sampai kepada Allah, sampai kepada huwa, sampai pada ini adalah cara menjalani sebagai pelengkap daripada isi termaktub di dalam
fardu-fardu ain, fardu-fardu kifayah, sunat-sunat muakkad. Qala idza sahabta mayyunhid, apabila kau menemani orang yang bisa membangkitkan akan engkau, haluhu oleh keadaannya, takun akuan, maka kau menjadi orang yang paling kuat. Karena apa? Karena jarak sebagai bodyguard lah, ibarat, karena ia dan membela kita, memberikan kita petunjuk untuk jadi dengan isi selalu rapat kepada Allah. Fakullu mar'in yatba'u, maka setiap orang itu yatba', dia akan mengikut khalilahu, akan temannya, mislal baluan, itu seperti suatu ujian. Artinya mengikut teman sebagus berarti adalah mengarahkan ke bagus. Lalu apabila mengikut teman istilahnya akan mengarahkan ke rumit. Fasahib kullama yu'ti, maka temanilah olehmu semua orang-orang yang memberikan laka bagi engkau misla manna was salwa, seperti manna dan salwa. Nanulah ibarat manna adalah manisan jahe, salwa adalah burung puyuh. Manna was salwa ini sebagai satu kinayah daripada pokoknya lamun manane ibarat daripada manis, berarti adalah ibarat daripada ucapan. Kemudian salwanu ibarat daripada pegawaian. Jadi ongkap akwal dan af'alnya adalah menguntungkan untuk merapatangi kepada Allah. Wa kam solihan yusrihu fasidan, betapa banyak teman-teman yang soleh bisa memperbaiki orang-orang yang rusak. Beda wal halwa, yaitu dengan ajakannya yang manis. Ada yang manis, artinya dia tahu caranya bergejak. Namun dengan isi sedang sangat gadis sedang memuncak ruang kenakalannya, sangat-sangat gadis sedang tinggi makom kenakalannya. Bau sini tahu ni, mengenai cara tadahnya. Niscaya jemaah sampai kepada titik jenuh akan kembali kepada fitrah. Jadi orang saleh memperbaiki orang-orang yang rusak dengan sebab ajakannya yang manis. Wakam fasidan yufsidu salihan, betapa banyak juga orang-orang yang rusak bisa merusak orang-orang saleh biqalbil kaswat, dengan sebab hati yang keras. Sebab keras hati. Kan beberapa kali ceritaan bahwa sopo alumni pesantren dia menulis tamat yang pesantren sana nyantri siwatau, badaklah sedang Tuhan. Anak bagus-bagus bergaul, bila perlu membentan ante bau sini periri patul-patul isi dia man kena cari hidup. Ada yang gampang sih lo, ayahanda gampang, ndak gampang. Sehingga barang namun dengan hati-hati anta ke bawah. InsyaAllah ni wah abang. Ndak dengan pokok tetap waspada, hati-hati tak. Yang disuruh oleh beli apel keranjang beli apel. Terus kebetulannya barang nak menarik si seda keteteh si pedagang bumbu ada sekiau. Tentu coba pedagang buah bina je pak tahun nanti buah ada si seda. Jeruk seda tumpukan ni pak, apel seda tumpukan. Kebetulan suruh tentu arah sakit seda pun jauh dulu ni. Dia dah tahu maksud dengan tuan. Kok beli apel bagus keranjang, tersuruh dah jauh apel seda sakit. Ni abah apel keranjang ni si seda ni. Anak tolong wajib diri ni. Anden nana kata tolak ni si lengi sikit ni, si seda sikit ni. Apakah ada bau bagus si lengi si seda sikit ni si bagus keranjang, apakah bau si bagusan si lengi? Si bagus keranjang atau akan terjadi sebaliknya? Justru si seda sikit dia akan membuat keranjang jadi seda. Perhatian sejenuh memang
masih tilah si bagus-bagus 2 jelung arwah terkontaminasi sikit. Terus 2 jelung sampai seminggu selapu dia dapat lantaran sikit sida. Nah inilah ia perumpamaannya anak. Namun dia bersiap mental, anda tergusur mental isi pergaulan. Nah ia akan mengerti, mulai lagi ada hati-hati. Allah kam min salihin yuslihu fasidan wa kam min fasidin yufsidu salihan. Dia sebab qalbil kaswa, keras hati. Lidha ya kulla ikhwani, karena itulah wahai semua saudaraku. Fala tushib abdal hawa, jangan sekali-kali kau menemani penyembah-penyembah hawa dengan selalu memperdulikan kebenaran. No melekna dia boleh juga harus dilaksanakan. Wa sahib man yadulluka, teman apa? Bertemanlah kau dengan orang yang bisa menunjukkan kamu ilal jannah khairul ma'wa, kepada surga merupakan tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik. Memang para ahli marifat, bahkan para nabi dan rasul, era akan turun di surga Allah Ta'ala. Setelahnya terima kehadiran Allah Ta'ala, lalu pilihan surga 4 tahun. Tahunnya dapat kenikmatan. Jadi di negara lain tempat surga neraka Arab berhenti. Arab dibuat sementara, tempat transit dibuat sementara dengan seniman jelas identitas apakah menjadi penghuni surga atau ini neraka. Kalau si Arab lah surga neraka, Arab sifatnya sementara. Lalu membentang antek kita dengan isi bau memberikan petunjuk menuju surga si merupakan tempat paling bagus. Wala tusahib mayyahfar mayyahkir, jangan kau berteman dengan orang yang yahkirkan, yang menghinakan engkau. Bindani, dengan api neraka. Dengan api neraka. Bi'sal maswa, neraka itu adalah sejelek-jelek tempat. Saya sih lebih dayang antara ma'wa timbal maswa. Lamun ma'wa adalah tempat bahagia, namun maswa adalah tempat sangsara. Neraka adalah maswa, sedangkan surga ma'wa, yang diarah salah satu jannatul ma'wa. Masiruna ilallahi, perjalanan kita itu menuju Allah. Perjalanan kita menuju Allah. Ma'al karimi khairin nawa, perjalanan kita kepada Allah itu bersama teman yang memiliki niat yang bagus, artinya memiliki hati yang bagus. Mani'una ilallahi, pencegah kita menuju Allah, artinya dengan menghalangi kita menuju Allah itulah karinun ya'budul hawa, yaitu teman yang menyembah akan hawa. Itulah malik, tidak baik barang ini. Wa khairu sahibin billahi, dan sebaik-baik teman pada Allah itu maqaluhu sirkun nawa, yaitu adalah orang yang bagus ucapannya, kemudian niatnya bagus, artinya jujur. Wasarru sahibin billah, dan sejahat-jahat teman pada Allah fahaluhu zarul hawa, yaitu kelakuannya itu adalah menampakkan akan hawa, artinya keinginannya langsung terbukti dalam bentuk kelakuan. Ya Rabbi bisyadati, maka wahai Tuhanku dengan para penghulu-penghuluku, tu'inuni, kau menolong aku, daf'al baluan, untuk menolak akan semua bala. Ya sahi, maka wahai teman, hai sahabat, la tusahib jami'an man yu'til ghawa, jangan sekali-kali kau temani semua orang-orang yang mendatangkan al-ghawa, akan kesengsaraan, kezaliman, kesengsaraan, musibah, bencana. Dah, ada mana daripada teman si nyuruh kita untuk selalu berteman kerja dengan isi bau rahmatan kita, bahkan yang dengan tipe Allah tak baik dan berteman kerja dengan isi
menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Ta'ala. Qala rubbama